Nah, Dam, ini ya fotonya Rafathar dah, yang terbaru. 1 hari yang lalu dah. Biar kamu update muka Rafathar per hari ini dah. Dia udah potong rambut nih buat lebaran. Sudah ya dia ya. Udah Ya. kayak Ada gue liat cipung dulu. makin dewasa ya. Tapi terlalu biasa ya muka Rafathar ya. Maksudnya terlalu normal. tapi kalau menurut kalian ya, Rafathar itu kira-kira Boy, Rafathar itu kira-kira mau cita-citanya apalah? Artis. Nah, itu pembahasan kita malam ini tentang cita-cita. Gimana dah? Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Ramadan telah tiba. Akhirnya Ngasur tibalah. Ada Aswin dan Ruman. Ngobrol yang semaunya. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Gimana Dam? Ayo kasih ke pengantar tentang cita-cita Dam. Ini kita yang rada-rada ringan lah ya. Coba lagi. Aku belum dapet cipung. Sampai gue Kita malam ini rada-rada ringan itu cita. Jadi aku keinget aja gitu yang apa sih yang nggak berat yang bisa dinikmati ya. Maksudnya nggak terlalu berat. Pembahasannya. Yang kita santai juga ngobrolnya. Menurutku itu tentang cita-cita. Dimana cita-cita kita. cipung. Itu bahasanya lagi dipromosikan. Ya Rayanza. Update per hari ini nih. Aja. 29 Maret. 5 hari yang lalu mukanya. Lalu biasa ya mukanya. Nggak identik gitu loh. Tapi masalah orang suka betul susuri ini. Nggak tahu sih. Kayaknya orang lebih kenal deh, susuri ini deh daripada Panji. Masa cipung. Lala aja. Siapa yang anunya manajernya si Raffi Ahmad itu namakan Mary. Mary. Terus Kamu Mary enggak? ini udah mau masuk. Nggak tahu. Masuk. Gimana? Ya kita bicara yang ringan-ringan kita tentang cita-cita dan perkembangan cita-cita kita. Perkembangan cita-cita. Sudah kita sebenarnya. Masa sudah pernah? Kemarin lah. Enggak, maksud kalau kita sih cita-cita yang dulu yang di-compare dengan hari ini sih. Dulu kan rata-rata kita pengen jadi apa, pada akhirnya hari ini kita jadi apa gitu. Tapi gimana kamu? Gak apa-apa, coba. Boleh ya. Jadi kayaknya aku dulu deh cerita cita-citaku dari kecil dan perkembangannya. Jadi aku kecil itu pengen jadi ini penemu. Pengen jadi penemu. Penemu apa sih? Arkeolog, Bukan. profesor, ilmuwan, Iya. saintis, Inventor. inventor. Kayak James Watt, penemu listrik, lampu, gitu. Penemu telepon. Alexander Graham Bell. Nah, Penemu lagi. pengen jadi penemu waktu kecil. Terus Kayak agak dewasa gitu, aku pengen jadi koki. Jadi kayaknya nggak tahu ya itu perubahan. Ada aku ingat di satu fase gitu aku pengen jadi koki. Karena aku lihat Rudy Hoirudin Oke. setiap pagi ya. Iya. Rudy Hoirudin Nenek. bukan. Dia lagu siapa? Itu yang cewek lupa gue lagi. siapa itu yang Iya. Pengen jadi koki. Jadi dulu zamannya masih koki ya, belum ada chef ya. Oke. Iya kan? Iya. Zaman sekarang baru ada chef gitu. Jadi zaman dulu koki, pengen jadi koki, Rudy karena sering lihat Rudy Hoirudin gitu. itu udah dewasa. Itu kayaknya rada-rada SMA. itu kayaknya itu duluan deh karena kan itu pagi ya. Pagi. Aku belum sekolah berarti. Iya. Hah? Iyalah, itu pagi. Pagi itu pas kita pagi hari lah. Enggak. Otomatis yang mungkin kita pas sekolah siang misalkan. SD tuh kemungkinan. Oke. Oh ya kayaknya itu. Aku dari koki dulu jadi penemu. Terus sudah kayaknya terakhir penemu itu untuk cita-cita mustahil ya. Sampai sekarang. Kalau sekarang cita-citaku udah berubah. Jadi cita-citaku Manusia merdeka. enggak, kalau aku bercita-cita ingin bermanfaat itu aja. Nggak salah sih tapi Itu terlalu ngablu gitu ya. ngablu. Iya terlalu
Ya itu perkembangan cita-cita. Oke. Kenapa makanya itu jadi menarik kurasa ya. Karena ya sekarang saat ini cita-citaku cuma pengen bermanfaat dan itu yang apa ya, menggerakkan aku. Oke. Itu jadi api lah. Aku pengen jadi bermanfaat. Ya paling tinggi aku pengen internasional. Apinya apa? Bermanfaat tingkat internasional deh. Iya, bermanfaat tingkat internasional. Nah, kemartian tuh boy. Iya, iya. Oke ya. Gitu kalau dari aku sih. Kalau Bemo gimana? Habis itu nanti kita bahas kenapa bisa terjadi perubahan-perubahannya. Oh. Tapi aku mau nanya satu dulu. Mie bumbu rahasia itu masih dalam rangkaian cita-cita jadi koki nggak saat itu? Enggak ya, karena udah dewasa ya. Enggak. Enggak, Cuma ini aja pengen makan mie aja. Bukan fenomena itu, bukan salah satu Bukan. cara Pengen untuk makan mie menemukan aja. kan menjadi penemu boy. Ya, jadi Adam dulu bikin punya bumbu rahasia ya. Nah, jadi gini, Videonya ada masih. ada videonya di YouTube ini, tapi sebelumnya dia dari Jawa, dari Surabaya, libur Surabaya nggak? Iya, S1. Balik ke sini, boy aku ada di sana, aku punya menu rahasia. Iya. Baru aku sama dia keliling Indomaret, ingat betul aku Iya. dapat sebuah Indomaret yang jual sebuah minyak bumbu rahasia. Baru kita buatkan videonya. Dan fun fact teman-teman, waktu NCI tempat gini buat buka kedai kopi-kopi Pamka, aku ngajarin salah satu karyawannya yang jual mie di sini. Jadi dia pakai Nah, itu dia pakai sebenarnya. apa namanya? Dia pakai Resep. itu. Nah, kamu seharusnya bayar ke tuh. dia. Bayar royalti ke Adam tuh. Royalti. Enggak lah. Nah, Aku ya, kalau aku jujur nih, aku kayaknya nggak pernah punya cita-cita deh. Tapi misalkan lagi, kayaknya lagi pengen ini, tapi itu nggak bertahan lama gitu nah. Aku kayaknya pertama kali berpikir mau cita-cita jadi apa itu pas kakakku meninggal aja, Tahun 2009, itu kamu di kelas berapa itu? SMP kelas 3. Cita-citaku itu ingin saat ada keluarga aku yang meninggal, aku bisa menjadi orang yang bisa menangani. Tapi aku udah spesifik pengen jadi dokter, jadi perawat, karena jujur waktu kematiannya kakakku itu agak deep ya. Dia memang aku merasa kayak aku nyalain aja kayak nggak ada yang becus nih. Kayaknya jadi aku nggak ngomong lagi tentang pekerjaannya, statusnya dia sebagai dokter perawat, tapi aku merasa kayak masa gini aja sih nggak ada yang tindakan lain. Padahal itu kalau pas aku udah menjadi perawat ini ya, itu semua lu udah lakukan boy, kayak termasuk DJJ ya, dia pakai denyut jantung udah pada saat itu sudah baru di RGP juga, resusitasi jantung paru. Tapi saat itu aku berpikir aja, aku harus jadi orang yang bisa kalau misalkan besok kai nenekku, omku, tanteku itu ada yang meninggal suatu maut, aku paham gitu nah. Aku ngerti harus bagaimana. Dan aku bisa mencoba menolong lah istilahnya. Istilahnya menyelamati nggak sampai meninggal. Tapi jujur sering berkembangnya waktu sebagai seorang perawat, aku udah menyaksikan 2 kematian yang aku bisa mempertanggungjawabkannya. Di situ aku benar-benar ternyata aku sudah mencapai cita-cita aku, sudah aku capai. Apa yang kupikirkan di SMP kelas 3, ya kan, aku bisa jalani pas kemarin kematian 2 kaiku ini. Tapi aku tetap nggak bisa nyelamati mereka. Nah, untuk menyelamati mereka gagal, tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mengerti siklusnya bahwa ini prosesnya memang begini tanda-tandanya. Bahkan aku tuh saat itu udah dalam hatiku udah meninggal ini. Tanpa sebelum walaupun karena ilmuwan juga ya aku sebagai perawat, tapi di situ aku merasa kayak aku udah melakukan semaksimal mungkin hal yang harus kulakukan, kayak memberitahu, mengedukasi keluarga dan keluarga semua setuju dan dengarin. Terus aku juga bisa menerangkan bahwa kematian ini karena ini yang terjadi, pembuluh darah pecah dan lain-lain. Sehingga aku merasa kayak ternyata satu cita-citaku tercapai. Kalau yang kupikirkan sejauh ini tuh itu. Kalau dibilang kalau sekarang perkembangannya, kalau mau dibilang cita-cita sekarang, memang pengen punya sebuah klinik sih, klinik atau minimal, karena kalau praktik terlalu kecil, klinik lah. Yang mana aku pengen klinik tapi orang yang bekerja sih. Biar jadi tempatnya orang bekerja aja. Maksudnya kamu ininya? Aku cuma bikinkan aja. Itu membuka lowongan pekerjaan lah sebesar-besarnya untuk orang. Tapi yang mengelola lain aku lagi. Nggak mau pusing sudah. Nah, Kamu punya tempat aja? apa? Yang punya tempat aja? Yang punya tempat aja. nanti dia pengen punya rumah sakit. Nyewakan aja. Aku nggak apa-apa, tempat sewa tanahku dibayar gitu aja. Nggak apa-apa, nggak pusing aku. Tapi kamu Dapat terlibat uang. dalam apa misalnya? Nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Berarti nggak mesti rumah sakit ya?
nama si rumah sakit. Ya ini Nancy ini nih mau diadu ya. Mau di akuisisinya. Tapi baru aku berpikir poin sekali satu lagi. Tapi yang terakhir ini kayak gini Dam. Kadang tuh kita tuh nggak tahu kalau itu cita-cita kita. Tapi kita sampaikan aja. Kita bagikan aja. Nah, aku berapa kali diminta ngajar ya. Ngisi materi gitu. Aku selalu ini boy, pokoknya 2 tahun terakhirnya aku selalu menanamkan poin ini kepada teman-teman mahasiswa ya. Aku selalu bilang, aku tuh pengen mati, ya kan? Mati, pas aku besok mati, aku tuh tidak membebani orang tua gitu nah. Maksudnya kalau aku mati, bosku ini minimal tidak sedih aja, tidak sedih yang berlarut. Ya lo, Serut. misalkan karena utang atau misalkan apa. Jadi itu aja sih. Adam udah serut. Aku tidak membebani, ini aku pas mati tidak membebani dah itu. Serut kan? Apa Sedih tuh? berlarut. Ay, serutnya. Tapi gini ya, aku tuh selalu kita tuh mendefinisikan cita-cita tuh dulu sebuah pekerjaan kan? Bakal apa ya? Profesi. Profesi Iya, impian. Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi hari ini itu tuh jadi filosofi gitu dah. Kayak Adam ingin membagikan orang tingkat internasional. Ya kan? Bermanfaat. Nah, bermanfaat tingkat internasional. Nah, Ruman tadi Mati tanpa beban. iya pengen mati tanpa beban. Ya kan? Aku Iya. Kamu ceritakan dulu gambaran perjalanan kamu gimana? nah kan dulu aku pengen jadi kayaknya ya 3 kayak yang dulu aku sampaikan ke Ruman, kayaknya 3 cita-cita terbesar di dunia itu dulu dokter, polisi, kayak gitu atau angkatan, Pilot. atau insinyur guru gitu. Nah, itu top 5-nya lah. Ya. Ya kan? Seiring berjalannya waktu kan aku tahu aku masuk IPS. Ajar mungkin ini aku enggak suka kimia kayak gitu, matematika pun enggak. Karena di sekolah kita kan apa ya? Profesi itu berdasarkan dari SMA tuh sudah bisa ditentukan gitu nah, poin-poin mana aja yang kamu bisa mungkin bakal jadi sesuatu. Karena nggak mungkin kayaknya anak IPS jadi dokter kecuali nyogok dah. Nyogok aneh gitu dah tuh. Jogres tuh terlalu bersilang gitu nah. Kalau anak IPA jadi ekonomi boleh. Iya. Iya kan, tapi anak IPS jadi dokter nggak boleh gitu kan. Yang kayak gitu. Tapi aku jadi bertanya-tanya ya sama ini, mungkin ada teman-teman yang cita-citanya dari kecil sampai hari ini masih sama gitu, bisa komen aja misalnya pengen jadi dokter tadi. Itu kayaknya masuk akal ya. Iya. Ada orang pengen jadi dokter dari kecil sampai akhirnya dia sekarang kuliah kedokteran. Gitu. Iya, tapi Mungkin kalau ada coba teman-teman Apa ya? komen aku, ya. Aku makanya akhirnya mikir aja mungkin orang-orang yang kayak aku ini yang hanya ingin apa ya, mendengarkan orang cerita. Mungkin apa ya itu cita-cita aku. iya, tapi aku jadi jujur ya, aku jadi memikirkan ya omongan Asin tadi. Iya, Itu maksud seolah-olah cita-cita jadi ya aku filosofi sih sekarang. akhirnya gini aja, itu definisi cita-cita yang tidak tersampaikan aja, nggak kesampaian aja cita-cita kita tuh, pada akhirnya kita tuh mengawang-awang cerita-cerita. Iya, makanya bisa nggak? Intinya orang yang kayak aku udah kayak kalian deh, orang yang kayak aku itu orang cita-citanya nggak tercapai aja. Aku tuh pada akhirnya memilih jalan lain untuk hidupku gitu dah. Udah. Jadi cita-cita aku tuh berubah jadi impian aja. Kalau aku merasa tercapai sih cita-citaku. Oke. Kalau aku merasa tercapai cita-citaku walau Internasional. sudah internasional. Hai. Walau kecil ya capaiannya ya, masih dampaknya masih kecil. Ini kamu di anu kan nih? Apa? Lanjut dulu. Aku dapat cita-cita aku ternyata boy. Iya, dapat sudah. Apa kamu cita-citamu anu gak jadi konsultan di Discord kah? Nah, Kamu jadi konsultan di Discord kayaknya. Aku baru Konsultan ini dia konsultan. aku buka ini data Discord. Kayaknya Adam tuh sering banget dulu ngomongin tentang Discord ya. Sampai sekarang. Iya, itu yang aku ingat. selain itu aku Medianya memang. Oke. kalau itu dampaknya kecil ya, nasional Mas. Iya. Oke. Jadi aku pernah juga beberapa kali bikin namanya, kalau kita sebutnya nih kan kebetulan saya ini seorang programmer ya. Jadi saya membuat program, membuat aplikasi. Jadi saya membuat disebutannya itu package atau library, yaitu kode bantuan lah untuk orang-orang lain. Aku buat itu beberapa kode-kode bantuan yang bisa diakses secara gratis.
Jadi sebutannya kita open source. Ya, open source. Open source. Jadi orang bisa bebas pakai, bisa modifikasi, disesuaikan dengan keinginannya. Aku buat beberapa itu. Rasanya itu kalau cuma kayak setahun itu cuma kayak misalnya 3 orang yang pakai gitulah. Ada beberapa statistiknya yang ya itu menurutku pencapaian kecil ya. Iya. Pencapaian kecil masih. Nah, itu juga ketika aku lanjut studi ke S2, aku juga nulis satu artikel penelitian yang dipublikasi di internasional gitu. Dan itu dibaca orang lain, dijadikan rujukan. Nah, menurutku itu juga pencapaian kecil menurutku. Ya, enggak masalah sih kalau kita mendefinisikan cita-cita kita seperti apa kan. Kalau kamu tadi apa? Kamu sadar sekarang? Tapi sudah aku dapatkan juga. Ajar kamu jadi tuan tanah kah? Dosen. Kamu jadi tuan Dosen, tanah kah? dosen. Dosen kah? Oh, sudah tercapai dikit kan? Tercapai dikit. Soalnya yang lebih Tercapai. maksimal temanmu kan. Iya. Yang jadi dosen maksimal. Iya, dia PNS saja. Secara pengetahuan dan keilmuan bisa lah. Kalah sih aku. Kan dia spesifik. Tapi dia nggak bisa. Ya apa kalau Apa ya? Ya dulu ini keinginan sih, pada akhirnya aku tuh mulai berpikir lagi boy tentang mendefinisikan cita-cita tuh apa, keinginan tuh apa gitu. Nah, karena Mimpi apa? mimpi tuh apa? Mimpi adalah kunci, kan? Mimpi. hidup segan. Nah, karena gini lah, aku tuh punya keinginan aja. Aku nggak tahu ini cita-cita, keinginan, impian atau apa. Dari semua hal yang terjadi hari ini, aku cuma pengen anakku, gitu kan. Kalau ada masalah, orang yang pertama kali didatanginya orang tuanya. Itu kan keinginanku tuh. Bayangkan dari dokter sampai kepikiran hal-hal yang begitu gitu. Nah, pada akhirnya kan apa ya? Prosesnya tuh aku merubah makna cita-citaku, aku merubah definisi tentang keinginan, impian dan sebagainya gitu. Nah, Kayaknya cita-cita cuma ada waktu SD ya, kayaknya. SMP ingat nggak? Kecil. Ambisi SD, cita-cita. Waktu SMP. kenapa ya kayak gitu ya? Apa karena kita tuh Kayaknya aku SMP SMA tuh udah ada cita-cita. Lupa aku sudah mulai realistis sih? ambisiku. Tapi aku tadi yang mana tuh karena aku udah ngalami realitas ya. Realita, jadi makanya aku punya tiba-tiba pengen menjadi menyelamati orang aja, terutama ke sekitar. Tapi kalau pikir ternyata memang SD aku pengen jadi sih boy, kayak pembaca puisi gitu, penulis pembaca puisi. Enggak, soalnya apa ya? Tapi aku udah bisa itu lakukan itu saat itu. Soalnya Karena aku eksak banget dulu. ah, Soalnya waktu SD kan matematika banget gitu saat itu. apa ya? Karena kita orang tua kita kah atau lingkungan kita, guru-guru kita apa ya, memberi pemahaman tentang cita-cita tuh hanya sebagai Adikku suruh masuk bang. Adik ada di luar ya? Suruh masuk aja. enggak, makanya apakah waktu kecil kita tuh didoktrin sama orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, bahwasanya cita-cita itu adalah sebuah pekerjaan, bukan sebuah pencapaian atau keinginan gitu. Nah, Kayaknya gitu sih. Kita ya karena kita tuh nggak pernah Iya. dapat makna filosofis dari betul. Ini yang lebih penting sudah dibahas. Sebenarnya cita-cita itu kita punya kah atau kita dibuat apa di kita memang udah diciptakan opsi-opsi yang harus kita pilih. Iya. Atau memang yang kita temukan. Makanya cita-citanya yang kita temukan itu sebenarnya atau memang kita tinggal milih opsi yang ada. Karena dia ini koki, karena dia ngeliat orang, dia pengen jadi koki. Ya kan? Aku pengen jadi pembaca puisi kayak gitu karena aku suka gitu. Nah, misalkan aku ngomong atau tulisanku itu bisa dibaca orang dan orang tuh suka, senang, bahagia kayak gitu. Karena aku pernah lihat gitu nah. Iya, karena apa ya? Akhirnya aku tuh dapat satu konklusi sih dari kayak gini sih. Apa ya? Aku inget kayaknya waktu kecil itu ditanyakan cita-citanya apa. Itu umum kan, pertanyaan Iya. umum kan. Atau sama guru pasti. Ayo maju, ceritakan cita-citanya apa. Jadi sebagai murid kan kita dipaksa itu. Ada cita-cita itu, harus maju itu. Nah, iya. Iya kan? Oh iya itu SD. Makanya itu ya, cita-cita itu pada akhirnya didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan kan. Profesi. Ya apa ya, bukan pemaknaan dari apa yang dilakukan dari sebuah cita-cita gitu. Nah, ya contohnya kayak Bobon Santoso gitu. Aku nggak tahu sih dia berpikir jadi koki nggak sih sebenarnya waktu kecil. Akhirnya dia besar jadi koki tuh anggaplah ya. Dan akhirnya dia jadi koki yang bermanfaat untuk sekitarnya kan. Siapa tadi? Bobon Santoso. Kamu tahu kah? Nggak tahu. Siapa itu? Masak-masak sembarangan. Kamu Bobon. Santoso. Cari tahu. Coba
komen ya Bobon Santoso. Masa kamu udah tahu, Dam? Nggak, sumpah nggak tahu. Dia masak satu kuali baru masak sembarangan. Masak besar Masak gitu, nah, Dam. sapi satu Yang- ekor. Nggak tahu. Pokoknya aneh dulu Kirain awalnya yang kan Dede siapa? kontennya kan Ya, bir lah apalah gitu. Dede Noy kah? Ya Dede Inoy. Iya, aku tahu itu Dede Noy. Nah, dia kan Makan-makan apa kan sembarang. dia dulu kecil punya cita-cita jadi petualang gitu kan. Pemburu tapi jin lah. aku jadi mikir loh yang ngomongan Asin tadi. Apa jangan-jangan guru-guru kita tuh pas dia sudah tua itu dia sudah tua tuh naikkan kita waktu kecil. Apa jangan dia saat itu tuh sedang bingung Menurutku template itu memang. karena template aja ya. Iya. Iya makanya apa ya, akhirnya kita tuh harus merubah definisi tentang cita-cita sih. Bahasanya pemaknaannya tuh bukan hanya sebuah profesi, tapi impian gitu nah, tapi keinginan hati ingin melakukan sesuatu kah apakah. Menurutku ya tadi kayak jadi orang baik tingkat internasional tuh cita-cita yang mulia gitu. Bermanfaat. Beda. Orang Beda sama bermanfaat baik. tingkat internasional tuh cita-cita yang luar biasa gitu nah. Kan Adam kan tidak menyebutkan kalau seandainya dia masih kecil waktu menyebutkan saya pengen jadi orang yang bermanfaat tingkat internasional. Dia besar jadi dokter, profesor yang bisa membantu khalayak banyak. Nah itu kan sudah cita-citanya tercapai kan melalui dokter kan. Oke, kita coba ke perumpamaan ya. Seandainya ada guru lagi yang menanyakan cita-cita kalian apa, terus ada satu anak yang berbicara, saya nanti Pak ingin menjadi anak yang bisa membaikkan kedua orang tua, terus saya bisa bermanfaat buat sekitar, terus tidak menyakiti orang lain, tidak diskriminasi sama orang lain. Kira-kira Ustaz, apakah kira-kira apakah hal itu bisa ditolerir atau guru tetap memaksakan dia untuk enggak cita-cita spesifik apa? Menurut kalian gimana? Karena kan bilang kan tadi template. Kalau kita yang pengajar mungkin kita lebih gila ini. Ini keren banget nih. Dia dapat filosofis banget gitu loh. Ya, tapi kalau kita ngomong realita kan kayaknya tetap enggak dokter kah perawat atau tentara atau psikolog gitu kan atau programmer apa? Oh pemain game apa namanya? Gamers. makanya apa ya? Kayaknya jangan lagi kita tuh karena kita tuh manusia adalah makhluk yang abstrak gitu kan. Jadi tidak ada definisi yang pasti untuk menggambarkan sebuah keinginan. Kayaknya jangan lagi deh dipakai. Walaupun aku nggak tahu di KBBI cita-cita itu artinya apa gitu nah. Aku cari deh. Coba cari. Iya, betul. Tapi memang sih maksudnya kita mungkin kritikan ya ini. Kritikan ya untuk Ini Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, guru-guru semuanya kritikan kayak jadi selama ini kan kita selalu menjunjung tinggi tentang guru ya, tapi kita lupa mengkritik juga gitu loh. Tapi ini kepada pembuat sistem. Jadi memang sebaiknya dihapuskan template-template guru zaman dulu mempertanyakan tentang cita-cita, tapi lebih kepada memvisualisasikan cita-cita itu dan bagaimana mencapainya. Itu yang jauh lebih penting untuk Ini- kayak gitu. Ini dari KBBI ya ini. Apa Ya? itu? Tunggu dulu. Ada iklannya lagi. Jadi Cita-cita. memang harus realitas yang dihadapkan. Cita-cita Bukan ya. kayak gitu dong. Oke. Keinginan yang selalu ada dalam pikiran. Jadi kita Bercita-cita, berkeinginan, bersungguh-sungguh. Mencita-citakan, menginginkan dengan sungguh-sungguh, membayangkan sesuatu kepada, menjadikan sebagai tujuan akhir. Jadi sebenarnya cita-cita setiap hari ada cok ternyata. cita-cita apa? Setiap hari. Keinginan yang selalu ada di dalam pikiran itu Kalau Dan impian apa? profesi, Kalau enggak. impian. dan nggak ada kata-kata profesi Iya. apa ya? Cita-cita adalah Ternyata definisinya sederhana ya. Itu kritiknya nih. enggak KBBI betul boy. Lain kritik buat kamu tadi lagi fokus cari itu, aku lagi ngeritik sistem. Oke. Kalau impian apa impian? Impian. Impian tuh paling harapan lah, yang ingin dicapai. Sebuah pengharapan. Impian mengharapkan dengan mengimpikan ya. Satu, mengharapkan dengan sangat mengidamkan. Melihat, mengalami, merasakan ketika tidur. Terbawa ke dalam mimpi, termimpi-mimpi. Berarti Impian, bisa cita-cita barang yang impian. diimpikan, barang yang sangat diinginkan. Sesuatu yang sangat diimpikan atau diinginkan. Cita-cita impian berarti bisa. Cita-citaku adalah punya impian yang Enggak, Bisa kamu realisasikan. cita-cita impian. Jadi- Anjir ngobrol apa ini? Tadi yang ada di otak dipinginkan terus dimimpikan juga. Baru dia direalisasikan. Pelantur tuh berarti the real punya cita-cita ya. Pelantur. Pelantur. Enggak, tadi tuh Orang rencana. sembarang pikir aja gitu. Iya, tapi jujur ya, tadi tuh rencananya kita mau yang ringan-ringan aja cita-cita. Ini udah ke filosofis ya. Enggak, tapi tadi maksudku
Jadi jangan lagi kita tuh mengkotak-kotakan cita-cita sebagai sebuah profesi. Itu sih yang aku dapat akhirnya ya Iya. malam ini. Tenang aja dulu sampaikan kritiknya. Ayolah konghusi lah Dam. Nadiem Makarim dengarkan ini Pak Nadiem dan kali sampaikan ke guru-guru kita semua. Ya, sekitar kritikku kita. untuk Nadiem Makarim ya. Pramuka, yes. Jadi bukan pramuka yang dihapuskan dari ekskul wajib, tapi membenarkan tentang cita-cita dan impian anak-anak sejak dini itu yang lebih penting. Jangan diarahkan, biarkan aja dia mengembangkan pikirannya sendiri. Aku tuh, boy, kalau kamu bilang arahkan tuh aku ingat kata-kata Surya gitu waktu kita ngobrol malam-malam di rumahnya gitu. Dia dari kecil sama orang tuanya diarahkan banget, Diarahkan, ya kan? dikasih pakem. Dipakemkan dulu kan sama adik-adiknya juga belajar di Iya. rumah bla 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 sampai umur tertentu Heeh. ya baru dilepas. Iya. Itu enggak salah menurutku. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagiku salah Nadiem. Dan menurutku aku itu juga karena kecil kita tuh enggak kecil, kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kayak gitu kan karena enggak tahu apa-apa, boy. Makanya kita Wajar aja marah-marah ya. makanya gitu tuh dibimbing gitu nah. Karena di kami tuh di pramuka tuh juga dibimbing. Karena kan yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kita jadi penutupnya, Boy. kau teman. Danku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku